Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Kesempatan kali ini saya akan melakukan penarikan energi, yang dimana tadi saya sudah tarik energinya, sekarang saya tinggal shuffle sobat ya. Dengan saya akan kasih tema ya. Tadi penerawangan saya itu akan menarik energi zodiak Aquarius ya. Sekali lagi zodiak Aquarius, nanti akan ada 4 fase perjalanan dalam hidup kalian ya, yang dimana kartu perjalanan fase pertama, kartu perjalanan fase kedua, kartu perjalanan fase ketiga, dan kartu perjalanan fase keempat itu akan berbeda-beda. Setiap fase akan berbeda-beda. Sekali lagi ya, mulai kartu pertama sampai kartu keempat itu tidak ada hubungannya ya, tetapi berbeda-beda ya, karena zodiak yang mempunyai zodiak Aquarius itu kan banyak ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira mana nantinya yang bisa cocok, apa yang bisa kalian rasakan ya. Bisa saja ini terjadi bulan Juni ya, bisa saja belum terjadi, nanti akan terjadi masuk bulan Juli sampai batas minggu pertama di bulan Juli ya. Semoga bisa dipahami ya. Saya shuffle dulu ya, sambil nanti akan saya jelaskan ya. Oke, untuk zodiak Aquarius ya. Oke, saya akan ambil 4 kartu. Sudah ada 4 kartu ya. Ini kartu utama, ini kartu confirm ya. Sekali lagi ya, penarikan ini untuk sahabat Ruang Batin yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Kira-kira energi kalian yang ketarik di perjalanan hidup fase kartu pertama, apakah kartu kedua, apakah kartu ketiga, apakah kartu keempat, itu nanti kalian sendiri yang bisa merasakannya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Jadi tidak semua energi zodiak Aquarius itu mulai kartu pertama sampai keempat ini ada istilahnya berhubungan, tetapi beda-beda ya. Nanti setelah saya membacakan siapa yang ketarik di perjalanan hidup di fase kartu pertama, yaitu ya, siapa yang nanti di kartu kedua sampai kartu keempat itu akan berbeda-beda ya. Oke ya, semoga bisa ditangkap maksud saya ya. Untuk zodiak Aquarius yang energinya sudah masuk ke perjalanan hidup di kartu fase pertama seperti apa ya, kita buka. Ini ada Two of Pentacles ya, 2 koin dipegang orang tingginya berbeda. Sini ada The Devil ya. Oke ya, saya jelaskan. Ini kartu confirm ya, muncul The Devil ya. Untuk Aquarius yang ketarik energinya di perjalanan hidup kalian di kartu pertama, sekali lagi ya, berlaku untuk semua kartu. Bisa saja bulan Juni ini sudah kalian rasakan, jikapun belum kalian rasakan, bisa saja nanti masuk bulan Juli sampai batas waktu minggu pertama ya. Oke ya, ini Aquarius ya, kelihatannya posisi sekarang keuangan kalian itu lagi kurang baik ya, lagi kurang stabil, dimana kalian itu diuji ya, intinya diuji dengan permasalahan keuangan. Di sini kalau saya melihat juga di sini saya melihat juga ujiannya itu berat ya. Kalian ingin menyetabilkan itu berat ya, dihantam gelombang istilahnya itu, naik turunnya ya, terus hujan panas, kira-kira ujiannya seperti itu ya. Di sini kalian mempunyai tekad ya, mempunyai tekad yang kuat, biarpun secara keuangan, secara ekonomi kelihatannya kurang berimbang di sini ya. Banyak pengeluaran ya dan sedikit pemasukan. Saya juga melihat di sini kalian kesulitan mungkin ya. Bisa dikatakan ruang gerak kalian itu terbatasi oleh adanya keuangan di sini. Saya melihat juga ada beberapa Aquarius di sini mengalami kesusahan ya dalam hidup ya. Di sini karena di sini banyaknya liku-liku kehidupan ya, bisa asmara ya, bisa karir, bisa keuangan, juga kesehatan ya. Di sini yang jelas intinya zodiak Aquarius itu bagaimana caranya
saya bisa menyetabilkan. Kira-kira seperti itu ya yang berada di harapan seorang Aquarius ini ya. Juga terlihat di sini kemungkinan dari kalian juga merasa asmaranya mungkin di sini kurang bisa stabil ya. Adanya suatu perpisahan mungkin di sini, dan di sini kalian mencoba untuk kembali. Di sini kelihatannya ada memang rada berat ya kelihatannya ya. Untuk pencapaian kembali kalian sama pasangan itu di sini kelihatannya rada berat, tetapi kalian juga tetap mau berusaha di sini ya. Itu semisal jikapun ada hubungan masalah yang berkonflik, kira-kira seperti itu gambarannya. Kalian bercoba di sini ya untuk mengerti pasangan, tetapi apalah daya kelihatannya di sini pasangan kelihatannya tidak mengerti akan kalian. Biarpun di sini kalian banyak liku-liku ya, banyak pengorbanan ya yang kalian hadapi, bisa pengorbanan pikiran, bisa pengorbanan beban hati, itu yang sudah kalian rasakan. Di sini pasangan kalian masih belum pengertian, kira-kira seperti itu kalau ini masalah asmara ya. Tetapi di sini saya mengatakan itu sebagai contoh ya. Dan di sini saya juga melihat ya ada beberapa dari Aquarius ini kelihatannya akan akan adanya menghadapi suatu konflik ya, mungkin bisa dari pasangan kalian, bisa dari keluarga, bisa dari hubungan pertemanan ataupun lingkup orang-orang yang di sekitar kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya lanjut. Ini kartu confirmnya ya. Kartu confirm adanya The Devil ya. Ini jelas ya menggambarkan seorang Aquarius ini kelihatannya hatinya terluka di sini ya. Banyak yang tersakiti ya mungkin ya. Dan juga di sini banyak yang mempunyai harapan, mempunyai impian, itu kandas di sini ya. Artinya kandas itu mungkin belum bisa tercapai ya. Kalau saya rasakan tidak ada harapannya, tidak begitu. Di sini tetap adanya harapan, cuman banyak rintangan di sini ya. Jadi kegagalan demi kegagalan itu ada di hidup kalian. Di sini kalian diuji ya. Kalian diuji untuk bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya kuat. Itu adalah ujiannya, yang dimana nanti akhirnya kalian akan bisa kuat menghadapi semua itu dan akan berhasil. Kira-kira seperti itu ya. Karena di kartu confirm ini adanya The Devil yang menandakan bahwa seputar kehidupan kalian itu bisa dikatakan ya sedikit-sedikit dihantam masalah di sini ya. Katanya seperti itu. Saya juga melihat di sini adanya sama ya, adanya kekecewaan, adanya kesedihan di sini ya, adanya konflik yang berhubungan dengan orang ketiga juga bisa, mungkin secara asmara adanya suatu perselingkuhan ataupun adanya kekerasan ya di sini ya, yang membuat hati kalian sakit ya. Di sini saya juga melihat kalian itu sering terpancing ya, sering terpancing adanya energi-energi negatif ya, ataupun adanya suasana-suasana yang memanas. Kalian di sini istilahnya istilahnya kalian itu terpancing ya. Kalian tidak ada maksud marah ya, mungkin kalian tidak ada maksud marah. Di sini akhirnya kalian itu dengan suasana yang kalian rasakan ataupun suasana di sekitar kalian itu membuat kalian marah. Itu yang saya maksud ya. Akhirnya kalian terpancing. Jadi adanya suasana itu memancing kalian untuk amarah, untuk sakit hati, itu ada di kehidupan kalian itu. Seperti itu saya rasakannya. Di sini kelihatannya Aquarius ini ya juga di sisi lain saya melihat juga penuh ketabahan di sini dalam menjalani. Maksudnya ketabahan itu ya ketika saya kondisi kehidupan saya seperti ini ya sudah saya terima. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang sebagian besar Aquarius itu mempunyai prinsip seperti itu. Kira-kira di sini bagus ya juga ya. Dan di sini juga terlihat adanya kurang sinkron ya di sini ya. Banyak menimbulkan kurang sinkron ya, baik itu secara pertemanan maupun secara keluarga maupun secara pasangan. Tetapi lebih kuat di sini adanya kurang sinkron sama pasangan kalian nantinya ya. Kali lagi ya, ini bisa terjadi sekarang ya di bulan Juni ya. Maksud saya masuk di bulan Juni, bisa saja belum terjadi dan itu akan terjadi di bulan Juli, paling lama ataupun batasannya sampai minggu pertama itu akan selesai ya, kira-kira seperti itu ya. Maksudnya prediksi saya akan selesai ya, kira-kira seperti itu. Di sini jelas ya adanya suatu intrik kehidupan yang dimana Aquarius ini banyak rintangan, banyak ujian ya, kira-kira seperti itu ya. Dengan segala ingin punya niat mengkondisikan agar bisa tercapai bahagia, tercapai kecukupan. Di sini Aquarius ini penuh perjuangan keras di sini ya, kelihatannya seperti itu. Walaupun
dihantam dengan adanya suatu energi-energi yang negatif di sini, energi yang membuat kalian panas, yang membuat apapun yang kalian jalankan itu serasa tidak seperti yang kalian inginkan ya. Kelihatannya di sini bisa saja kalian seumpamanya berjalan, mempunyai tujuan mau berjalan di A, itu kalian untuk menuju di A ini akan adanya hambatan, akan adanya kesulitan. Bisa saja kalian tidak sampai ke A ya, bisa saja kalian itu belok karena adanya suatu rintangan yang kuat di sini ya. Jadi memberi kode untuk yang ketarik di perjalanan hidup kalian di fase kartu pertama ini penuh perjuangan ya. Kalian harus penuh perjuangan dan harus punya keberanian ketika kalian benar ya, kira-kira seperti itu ya. Dan banyak juga di sini tekanan beban batin ya di sini ya. Oke ya, mungkin itu ya untuk yang ketarik di perjalanan hidup kartu pertama. Sekarang saya mencoba melihat energi yang masuk di kartu perjalanan hidup kalian zodiak Aquarius di fase kartu kedua, kira-kira seperti itu. Ini ada of as one ya, ini as of one, maksud saya bukan of ya, as of one. Di sini kartu confirmnya ada The Chariot. Oke ya, saya baca ya. Di sini kartu utama mengatakan as of one, di mana kalian yang tertangkap yang sudah masuk ya di perjalanan hidup di kartu kedua ini, sekali lagi setiap kartu berbeda-beda ya. Ini sudah finish ya, untuk yang ketarik di kartu pertama sudah finish, sekarang lanjut di yang ketarik di kartu kedua. Ini ada Ace of One ya, balik lagi ya. Kartu pertama Ace of One yang artinya di sini zodiak Aquarius ini kelihatannya banyak diuji tentang cara berpikir di sini, cara sudut pandang yang berbeda. Kalian di sini diuji seperti itu ya. Jadi di sini kalian diharapkan harus bisa menemukan ya solusi ketika itu ada masalah dan bisa mengerti akan sudut pandang yang berbeda, kira-kira seperti itu. Kalian di sini penuh diuji dengan segala pemikiran kalian dan diuji harus bisa menggunakan cara berpikir yang jernih. Di sini adanya suatu perkembangan ide-ide baru juga tercipta di sini. Bisa saja kalian akan suatu perubahan hidup dan kalian ingin mengubah ataupun ingin merombak pekerjaan kalian ya, kira-kira seperti itu. Kalian di sini istilahnya itu mempunyai tujuan-tujuan, mempunyai pemikiran-pemikiran untuk mengubah hidup ya, kira-kira seperti itu. Di sini perjuangan kalian kuat ya, tidak menutup kemungkinan di sini akan lebih banyak terselesaikan nantinya beban hidup yang kalian arungi itu, kesulitan-kesulitan itu lebih banyak terselesaikan ya, yang ketarik di masuk perjalanan hidup di kartu fase kedua, kira-kira seperti itu. Banyak terselesaikan karena dengan kecerdasan kalian, ide solusi baru kalian di sini kelihatannya akan ada suatu perkembangan itu menuju bagus ya. Oke ya, kita baca yang confirm ya. Ini dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Di sini seperti yang saya bilang tadi ya, ketika kalian mempunyai ide pasti akan dihadapkan dengan suatu pilihan ya, dan itu kalian tidak boleh memilih semua. Jikapun ada 2 pilihan, tidak boleh memilih 2 pilihan, harus 1 pilihan. Di sini kalian dituntut seperti itu nantinya ya, karena di sini berhubungan dengan suatu pilihan. Maka saran saya kelihatannya kalian ini harus bisa menggunakan pemikiran yang jernih dan juga ketajaman hati ya, dimana kalian ada yang sebagian besar, kalau saya menangkap ya dari terawangan saya, ada sebagian besar yang masalah pekerjaan sama asmara. Di situ kalian akan dihadapkan dengan 2 pilihan untuk memilih satu. Artinya apa? Artinya di sini kalian ingin jikapun kalian ingin memperbaiki dan menginginkan suatu perkembangan, di sini kalian memang harus dihadapkan suatu pilihan dan itu harus tepat ya. Kelihatannya di sini kalian akan tepat ya untuk memilih, biarpun ini terlihat banyaknya liku-liku ya, banyaknya juga perjuangan, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Di sini benar-benar energi dari Aquarius ini terkuras dalam hal segi beban pikiran ya. Kalau saya rasakan di sini ya, lebih mendominasi ke beban pikiran yang terkuras ya, untuk yang kalian yang tertangkap masuk di perjalanan hidup kartu fase kedua. Ini lebih keras ya, lebih kuat bebannya di seputar pikiran. Jadi kalian benar-benar diuji, memang beban berat di sini ya. Kalau saya tangkap juga mungkin kalian diuji sama sekitar pertemanan juga bisa ya, diuji dengan beberapa masalah konflik di pekerjaan, di mana kalian yang seperti saya bilang kalian ingin merombak dan di situ akan membutuhkan pemikiran ya.
pemikiran yang hebat ya, pemikiran yang benar-benar melelahkan ya. Karena di sini tujuan kalian intinya ingin merubah suatu hidup ya. Dan itu akan dihadapkan dengan suatu pilihan. Sekali lagi saya mengatakan ya, barusan tetap pilih ya, menurut keyakinan kalian, menurut pemikiran kalian. Jikapun itu suatu ide bagus, tembakan yang bagus menurut kalian, tembak ya, jangan ragu-ragu ya. Karena di sini kemungkinan besar akan berpeluang menang ya. Maksudnya menang itu akan berpeluang adanya suatu pergantian hidup yang dimana kalian istilahnya susah ya, banyak kekacauan, akan berangsur-angsur membaik di kehidupan selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini jelas ya, dihadapkan dengan suatu pilihan ini ya, kelihatannya ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya baca untuk orang yang masuk tertangkap di kartu kedua ya. Sekarang saya lanjut ya untuk zodiak Aquarius, seseorang yang tertangkap energinya sudah masuk di perjalanan hidup fase kartu ketiga. Ini kartu pertama ada The Moon, kartu utama. Kartu confirm ada The Lover ya. Oke. Di sini untuk yang tertangkap di kartu kedua ya, energinya kelihatannya di sini akan adanya suatu perubahan ya. Saya melihat di sini adanya suatu konflik, dan di sini kalian harus disuruh cepat menyelesaikannya karena adanya suatu perubahan yang dimana perubahan itu baik ya, akibat ulah dari beberapa orang, akibat ulah dari sekitar lingkup kalian ya. Akhirnya di sini adanya suatu perubahan yang membuat kalian tidak nyaman di sini ya. Seperti itu ya. Bisa saja kalian ini merasa tersinggung tentang omongan orang ya. Ketika kalian tidak banyak bicara ataupun tidak banyak pergerakan, tetapi ada orang yang menyinggung kalian ya. Nah, di sini kalian adanya suatu rasa sakit hati, istilahnya lebih tepatnya terkena tekanan batin ya. Kalian di sini secara secara kehidupan juga bisa terkena tekanan batin di sini. Dan di sini juga terlihat adanya suatu ketakutan ya dari zodiak Aquarius ya. Entah ketakutan masalah apa, di sini yang jelas kebanyakan juga ada yang susah tidur ya di sini ya. Karena mungkin adanya suatu perubahan cepat, maksud saya itu ada banyaknya permasalahan yang kalian anggap begitu cepat, begitu banyak, sehingga di sini juga mengakibatkan penurunan secara kesehatan juga menurun ya. Seperti itu ya. Di sini harap diwaspadai ya. Apapun itu, apapun perubahan itu tetap zodiak Aquarius harus kuat, harus tabah, dan tetap jalani apa adanya ya. Oke ya, kartu confirm ini mengatakan The Lover ya. Di sini juga sebagian besar saya menangkap energi juga tadi menerawang ya. Adanya di samping itu adanya suatu keberhasilan di sini ya. The Lover bukan hanya keberhasilan asmara, banyak keberhasilan juga nantinya dengan kalian bisa membackup semua ya, tidak menuruti emosi ya. Di kartu The Moon ini kalian kelihatannya akan berujung bahagia di sini ya. Tidak usah menanggapi orang, ketika kalian dihantam masalah tetap jalani apa adanya seperti sehari-hari ya. Tetap tulus, tetap tabah, dan tetap semangat. Karena di sini saya juga melihat ya, dua kartu ini adanya perjuangan yang keras ya dalam hidup kalian untuk menyetabilkan apa yang kurang stabil dalam kehidupan kalian. Di sini menemukan kalian menemukan adanya The Lover ya. Mungkin di sini saya juga melihat yang berpacaran juga akan istilahnya dipinang ataupun akan adanya suatu pernikahan ya. Bagus ya di sini ya. Dan yang berumah tangga juga akan menemukan sebuah keharmonisan yang besar ya di sini ya. Untuk zodiak Aquarius ya. Bisa saja yang putus akan bisa kembali ya. Ya bisa saja seperti itu, asal tidak lama putusnya. Kalaupun lama putusnya ya kemungkinan kecil akan bisa kembali ya. Yang saya katakan mungkin ya kalau dikatakan 1-2 bulan itulah kemungkinan besar akan bisa nyambung lagi. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun kelihatannya sedikit ya, maksud saya sedikit akan keberhasilan nyambung. Biarpun di sini dikuatkan dengan adanya The Lover yang artinya adanya adanya koneksivitas energi yang baik, yang bagus meliputi kalian. Di sini bagus ya, adanya suatu kegembiraan yang tidak terduga juga yang akan kalian dapatkan ya. Bisa juga secara keuangan ya, tiba-tiba kalian merasakan keuangan ini lebih mendominasi, lebih lancar ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini kelihatannya kalian terbebas juga, terlepas juga dari beban-beban yang istilahnya yang ruwet ya, yang rincu. Di sini akan adanya kegembiraannya. Biarpun kalian, saya melihat di sini ujian hidup kalian berat ya. Banyak lingkungan sekitar kalian mungkin yang bisa istilahnya menggosip kalian ya, yang menyoroti kalian dari jarak jauh, yang intinya itu
kalian diremehkan ya, kalian istilahnya tidak dihargai di sini, ini akan terbalaskan semua ya. Jangan khawatir ya, ini kelihatannya bagus ya, pada akhirnya nanti kalian di sini terbalaskan ya dengan suatu kebahagiaan, keindahan yang kalian harapkan di sini. Baik itu secara asmara, secara pekerjaan, bisa juga secara keuangan, kesehatan juga bagus di sini ya. Karena ada lover menggambarkan adanya suatu malaikat yang bisa saja kalian diuntungkan, yang akan membantu dalam kehidupan kalian yang serba susah ya di sini ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk kalian energinya yang tertangkap masuk di perjalanan hidup fase kartu keempat seperti apa ya. Di sini ada 6 ya, ada 6 koin ya, sama Knight of Pentacles. Oke, saya baca ya. Di sini sebagian dari zodiak Aquarius yang ketarik energinya, di sini kelihatannya kalian juga mengalami lumayan ya, bagus ini. Kalau saya rasa ini kesuburan dalam hal keuangan ini bagus ya, bisa terjadi di bulan Juni. Jikapun belum terjadi seperti yang saya katakan tadi, bisa saja berangsur-angsur akan kalian rasakan masuk bulan Juli sampai minggu pertama, kira-kira seperti itu ya. Di sini bagus ya, kelihatannya keuangan kalian cukup diuntungkan ya, stabil di sini. Dan perlu diingat di sini saya juga menangkap ya beberapa terawangan di sini. Kalian harus bisa menyeimbangkan pola hidup kalian, biarpun kalian di sini secara keuangan mungkin saat ini yang kalian rasakan secara keuangan bagus, di sini kalian harus bisa menyeimbangkan, harus ada balance ya. Maksudnya balance itu ya, dimana ketika kalian memang mempunyai cadangan keuangan, tidak ada salahnya berbagi sama yang tidak punya, dan itu akan bagus, akan bisa menguatkan nanti rezeki kalian akan ditambah. Di sini adanya suatu kesenangan ya, adanya suatu kebahagiaan, meskipun di sini banyak juga yang iri hati ya sama kehidupan Aquarius ya, entah itu masalah asmara juga ya, terlihat juga di sini adanya suatu iri hati, mungkin melihat asmara Aquarius itu berjalan baik, berjalan setia atau harmonis. Di sini juga banyak orang-orang yang iri ya sama kalian ya untuk Aquarius ini ya. Oke ya, kalau di kartu confirm adanya Knight of Pentacles, artinya di sini apapun yang kalian ada, yang sudah kalian alami, suatu kebaikan itu ya, jangan mudah putus asa di sini ya. Kuncinya Knight of Pentacles, jangan mudah putus asa, tetap kalian harus berani melangkah, harus berani maju, harus berani mengembangkan, di sini akan lebih bagus ya. Biarpun di sini secara kehidupan ya, saya lihat kedua kartu ini istilahnya menguntungkan kalian ya, untuk yang ketarik ya, tertangkap masuk di kehidupan fase perjalanan kartu keempat. Biarpun secara energi kalian diuntungkan ya dengan adanya suatu kebaikan ya, bisa jadi keuangan kalian cukup lancar ya di sini ya, kalian diuntungkan, tetap kalian di sini harus punya adanya perjuangan, ataupun harus bisa mengontrol bagaimana untuk membackup seminim mungkin, jangan sampai besar kesalahannya, harus kecil kesalahannya. Kalau saya mengatakan tidak ada sama sekali, itu nonsen, tidak mungkin, karena kehidupan mesti ada kesalahan biarpun kecil. Maksudnya seperti itu, harus bisa meminimalisir ya, sekecil ataupun sedikit mungkin adanya kesalahan. Di sini akan bagus, akan bertambah bagus ya. Karena Knight of Pentacles ini artinya kalian mempunyai pemikiran juga ya, mempunyai ide bagaimana untuk mengembangkan, jikapun kalian di sini saya rasa punya usaha ya, kira-kira seperti itu. Di sini juga saya merasakan jikapun kalian punya uang, kalian ingin mengembangkan ya uang itu. Mungkin kalau saya rasakan ada beberapa dari kalian yang mempunyai keinginan, ketika mempunyai uang kalian ingin membuka usaha apa atau apa ya. Di sini jelas larinya akan ke pengembangan usaha, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas terlihat cukup lancar ya keuangan kalian ya, tidak ada hambatan ya. Di sini cukup bagus untuk Aquarius. Mungkin akan ada suatu kabar-kabar gembira mungkin di sini ya, dengan mungkin adanya kalian saling berbagi, nanti akan adanya suatu keberhasilan yang rumit ya, akan dipermudah, kira-kira seperti itu ya, dengan adanya kalian mau saling berbagi. Kuncinya di situ ya. Oke ya, mungkin itu dulu, bagus ya untuk seseorang yang ketarik di energi nomor 4 ya. Saya tambahin sedikit lagi karena saya baru menangkap suatu gambaran di sini. Mungkin kelihatannya ketika kalian kesulitan apapun, di sini kelihatannya kalian masih tertolong ya. Bisa jadi ada sebagian Aquarius ini mungkin yang ngontrak ataupun yang kos, yang kesulitan bayar kontrakan atau kos. Di sini kemungkinan besar juga ada sesuatu yang akan meringankan kalian. Di sini bagus ya.
mungkin akan adanya bantuan ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, secara tidak disangka di sini memang energinya bagus. Apapun yang kalian alami ketika kalian kesulitan, seakan-akan ada yang menolong di sini ya. Bisa saja kalian rasakan sekarang, masuk di bulan Juni ini bisa saja belum kalian rasakan, tetapi nunggu sampai bulan Juli dan itu akan selesai di minggu pertama, kira-kira seperti itu. Kelihatannya saya menangkap seperti itu. Ketika kalian susah, ada saja seseorang yang mau menolong dan membantu kalian, entah itu secara nyata, maksudnya secara nyata itu secara kalian terima, baik itu secara ide dan solusi. Saya merasakan seperti itu, banyak keajaiban yang membantu kalian di sini. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Aquarius ya. Apapun itu yang baik kita tetap jadikan waspada dan hati-hati, yang kurang baik tetap jadikan maksud saya yang baik ya, yang baik tetap jadikan semangat ya, yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya, yang tidak baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam rangka agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Sekali lagi, apapun itu, ketika kita harus mempunyai pikiran positive thinking dan keyakinan yang kuat secara kebaikan, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi di kehidupan kalian yang akan baik, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya Dani Kasyaf ya. Ketika saya ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.